Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita masih pada surah Al-Mursalat. Jadi kita ulang sedikit. Pada surah ini diulang 10 kali. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Jadi wailun itu kalau dalam tafsir Ibnu Abbas itu sebuah simbol untuk menyatakan celaka bagi orang lain. Itu wailun namanya. Kalau istilah beliau namanya al-halak. Jadi al-halak. Wailun, celakalah orang-orang yang tidak yakin. Tidak yakin bagaimana? Tidak yakin pada hari kebangkitan dan hari kiamat. Dia disiksa oleh Allah atau dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mereka tidak yakin. Maka diulang 10 kali. Itu untuk apa? Litahwil. Tahwil itu untuk menakut-nakuti. Ya. Jadi sebagian orang kan tidak percaya. Panena menyoka mati kata bangkit demali Allah Subhanahu wa taala. Hana patih. Maka diulang sampai 10 kali. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Mukadzibin apanya? Mukadzibin fil ba'thi. Ini kalau di dalam Imam Syaukani, Pak. Fil ba'thi wal intishar. Jadi ada orang tidak yakin kalau nanti dibangkitkan, dan dia tidak yakin kalau nanti akan menyebar di hari kiamat itu, Pak. Ada yang lari ke sana, ada yang lari kemari, itu ada jauh. Jadi padang mahsyar itu jangan kita pikir seluas bumi, tidak. Lebih luas lagi, Pak. Makanya bumi yang manusia meninggal di situ, ini adalah bahagian daripada padang mahsyar nanti, Pak. Karena manusia dibangkitkan dari tanah ini juga. Mana dalilnya? Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, fiha tahyauna wa fiha tamutun, kamu hidup di situ, kamu mati di situ, dan kamu akan dibangkitkan di situ juga. Ya, di tanah itu juga. Ke tanah lain, Pak, tidak, di tanah itu juga. Sekarang kita sudah menceritakan bagaimana keadaan seseorang di padang mahsyar ketika didatangi oleh 3 awan. Kemudian mereka itu dia pikir awan itu melindunginya, padahal memberikan efek panas kepada dia. Kemudian kita juga sudah cerita bagaimana kondisi seseorang di padang mahsyar. Maka Allah katakan celakalah orang yang tidak yakin kepada padang mahsyar itu. Sekarang kita lanjut lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Ini kita jangan salah paham terhadap ayat ini. Saya minta diterjemahkan sebentar, Pak, ya. Iya. Jadi nanti di ayat lain begini. Setiap apapun yang terjadi akan ditanya oleh Allah. Ini ayat ini kenapa tidak diberikan izin oleh Allah? Ya, Pak. Tidak diberikan izin. Jadi kita harus melihat dari 2 sudut dulu, Pak. Diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qaula. Ini dalam ayat lain. Jadi bukan berarti setiap orang yang bangkit di padang mahsyar itu tidak bisa ngomong, tidak. Maka ada beberapa penafsir yang kita ungkapkan pada pertemuan yang lalu. Hum yantiquna wa la yanfa'un. Mereka ngomong tapi tidak ada manfaat. Sebagian mengatakan hum yatakallamuna wa la yantafi'un. Mereka ngomong tetapi tidak bisa mengambil manfaat dari ngomongnya itu. Ya, Pak. Dia tidak bisa dengan dia ngomong bisa mengurangi azab dia, tidak bisa. Mana contohnya? Ketika manusia melihat musuh dia di dunia,
Bisa saja yang dia lihat itu adalah iblis atau jin atau syaitan atau manusia yang seperti syaitan. Apa kata manusia ini? Ya Allah, si fulan itu gara-gara si fulan saya berbuat dosa ya Allah, maka azablah dia dua kali lipat, dhi'faini minal azab. Kemudian Allah menjawab, likullin dhi'fun, ya, masing-masing ada azabnya sendiri. Beyak je tanya engkau draw nekalan jinau, kata Allah, ya. Jadi artinya ini memang ada dua ayat, kita tidak bisa menafikan dua ayat ini, Pak. Kalau di dalam kajian hadis, ya, ilmu hadis, ini namanya al-jam'u. Jam'u itu kita kumpulkan dua hadis yang menurut kita bertentangan, Pak. Satu hadis cerita tentang ini, satu hadis cerita tentang ini, Pak. Karena menurut kita bertentangan, padahal ilmu kita yang tidak cukup, Pak. Kita kumpulkan dua hadis itu. Ketika kita kumpulkan dua hadis itu, kita lihat munasabahnya. Makanya nanti kalau di dalam hadis namanya asbabul wurud, kalau di dalam tafsir namanya asbabun nuzul. Kita lihat hadis ini kenapa begini, Pak. Sekarang sudah mudah, hadis itu sudah ditahqiq. Kita lihat hadis itu, Pak. Ini cerita tentang apa? Kenapa bisa begini? Hadis ini cerita tentang apa? Kenapa bisa begini? Ketika kita kumpulkan, baru kita tahu rupanya hadis ini tidak bertentangan dengan hadis ini. Ayat ini begitu juga. Ini tidak bertentangan. Sebagian mengatakan fala yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Ini fa sababiyah. Ketika nanti diberikan izin kepada mereka, mereka akan berhujjah kepada Allah. Saya tidak begini karena si fulan, saya tidak begini karena si fulan, ya, Pak. Ini maksudnya apa? Tidak diberikan izin. Tetapi di ayat lain diberikan izin oleh Allah, illa man adzina lahur rahman, kecuali orang-orang tertentu saja. Makanya di hari kiamat nanti ada yang diberikan izin untuk ngomong, ada yang tidak diberikan izin untuk ngomong. Itu contoh, Pak. Itu contoh ayat lain. Di ayat lain disebutkan, kalau seseorang itu ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus melewati neraka, siapapun dia. Mana dalilnya? Illa wariduha. Illa ini namanya istisna. Istisna muttasil, Pak. Semuanya orang-orang beriman, mereka akan masuk ke dalam surga illa wariduha. Ha, ini kembali kepada neraka, Pak. Semua akan melewati neraka. Apakah ada orang yang langsung masuk ke dalam surga tidak melewati neraka? Ada, kenapa tidak? Ya, artinya ada pengecualian-pengecualian. Jangan nanti kita lihat nih, kok bertentangan? Nah, ayat begah binau, nah ayat begah binau. Kalau ini salah cara memahaminya, Pak. Kita kumpulkan dulu dua hadis itu, kita lihat kenapa dia bisa langsung. Ya, Pak. Kenapa dia bisa langsung? Jadi dia bisa langsung. Rasulullah mengatakan ada dalam sebuah hadisnya, seorang anak yang meninggal di dalam kandungan ibunya, atau dia meninggal ketika dilahirkan oleh ibunya, maka anak-anak ini akan mencari orang tuanya di padang mahsyar nanti, Pak. Dia cari orang tuanya di padang mahsyar. Dia memegang pundaknya dan mengarahkan orang tuanya untuk masuk ke surga. Sampai di pintu surga ditanya oleh malaikat, hal jistas sirat? Apakah kamu sudah melewati sirat? Karena menurut malaikat, seorang yang akan masuk ke dalam surga harus melalui sirat. Dijawab oleh laki-laki tadi, saya tidak tahu apa itu sirat. Ma huwa sirat? Kemudian ditanya lagi, apakah kamu sudah dihisab? Dia tanya lagi, hisab apa? Saya tidak tahu hisab apa itu. Kalau demikian kamu kenapa bisa datang kemari? Ya, kenapa bisa langsung kemari? Dia tunjuk anaknya, anak saya yang bawa saya kemari. Malaikat bertanya kepada anak, izin siapa kamu langsung bisa bawa ini kemari? Kenapa tidak melalui prosedur-prosedurnya? Apa dijawab oleh anak ini? Sudah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ada kelompok yang diberikan izin, ada kelompok yang tidak diberikan izin. Kelompok yang tidak diberikan izin oleh Allah sama saja, Pak. Hujahnya sama saja, walaupun dia berhujah tidak ada manfaat. Maka kalau tidak ada manfaat, hendak pergi berkhabar, enggak usah ngomong kamu, baik berkhabar. Tetapi yang disuruh ngomong itu, ya. Wa yas'alunaka 'anin na'im. Jadi ada seorang nanti dia berbuat dia makan yang halal, ditanya adiknya, ya Allah berdialog. Inilah yang dikatakan di dalam hadis itu, wala yanzuru ilaihim. Ada dua kelompok, ada yang dilihat oleh Allah, ada yang tidak dilihat oleh Allah. Ada yang diajak dialog oleh Allah, ada yang tidak diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka ditanya nanti, ini kemana nikmat yang kamu bawa? Ini kemana ini? Ini kemana ini? Karena dalam sebuah hadis lagi dikatakan, tidak ada orang yang tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada hadis lain lagi, ya namanya hadis Aisyah.
Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau seandainya ditanya oleh Allah, halakah, hancur, menyo kaitannya oleh Allah, nyan hana lain nyan. Maka berdoalah untuk tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya lain lagi. Nyan, beda pegah hendak umma. Menyo kagak tanjang berarti hancur katanya. Kacelaka katanya. Ini celaka ini bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Ini kenapa kemana umur kamu? Yang kabeh Pak, nyo kaitannya dengan. Lagi tanya oleh KPK kan? Ini kenapa begini? Kalau sudah begini berlanjut terus dia, lanjut terus dia. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kalau kita gabungkan dengan sebuah ayat Al-Qur'an tadi, illa man adzina lahur rahmanu wa radiya lahu qaula. Ada kelompok-kelompok yang diizinkan berbicara, diridai bahasanya, dan dia tidak mencemoohkan orang lain, Pak. Ya, nyokenya penghaban di penghaban. Contoh di dalam surah Al-Haqqah, seorang pemuda ketika diberikan catatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini catatanmu. Ini bisa dimaknai dengan makna hakiki dan majazi, Pak. Makna hakikinya, dia diberikan catatan yang bisa dilihat secara fisik, secara fisik dilihat. Apakah itu dalam bentuk digital ya? Ketika dia lihat catatannya, dia jumpai di situ apa? Amal kejahatan dia, padahal dia sudah bertobat. Dia ngomong kepada Allah, ya Allah, saya sudah bertobat, tapi kejahatan saya kenapa masih ada di sini ya Allah? Ya, kenapa masih ada di sini? Saya sudah bertobat, saya sudah minta maaf, tapi malaikat masih mencatat. Akhirnya catatan kejahatan itu, ini kan dialog namanya, Pak, dialog dengan Allah. Kejahatan itu dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Ila ahlihi masrura, ya, dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan senang dan menampakkan catatannya. Coba lihat catatan saya. Kemudian dia mengatakan, inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya sudah menduga, saya yakin betul kata pemuda ini, Pak. Catatan saya akan berubah suatu saat. Ketika saya bertaubat, maka kejahatan-kejahatan saya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya tahu Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kan dialog juga. Jadi artinya jangan kita pandang di satu segi saja. Ide hana dialog ide. Nyan, Pak. Tidak diizinkan oleh Allah. Kita harus lihat juga hadis yang lain. Nyan, Pak. Jadi baik dah mengkerah sebuah hadis, kemudian ada hadis lain yang mengatakan ada dialog antara Allah dan orang tadi, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Wala yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Makanya Imam Jalalain dalam tafsir beliau mengatakan wala yu'dzanu lahum fil uzur. Ya, uzur ini apa? Alasan, Pak. Alasan yang tidak boleh, tetapi yang lain boleh. Ditanya oleh Allah dijawab, dijawab. Ya seperti tadi, Pak. Ya Allah, kenapa catatan saya seperti ini? Saya kan sudah bertaubat nih, Pak. Maka inilah pernah Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, hadza firaqu baini wa bainik. Inilah beda saya sama kamu. Ini ada dalam hadis qudsi, Pak. Ta'riful zahir wa a'riful batin. Kamu yang tahu casingnya saja. Makanya yang dicatat oleh malaikat casing saja, Pak. Maka sebagian daripada amal ibadah hati itu tidak dicatat oleh malaikat. Lagi sabar, ini zikir hati, Pak. Sabar, wara, qanaah, tawadhu, ya, Pak. Ini zikir hati yang tidak pernah ditulis oleh malaikat. Kenapa? Malaikat tidak bisa mendeteksi zikir hati kita. Malaikat hanya gedoa apakah kita ini tawadhu atau tidak. Malaikat hanya gedepu apakah kita nyonyo sabar atau tidak. Ini enggak tahu, Pak. Maka tidak dicatat dalam catatannya. Maka ketika nanti hari kiamat gepetimang menunggu Allah, nyot catatan yang hanya dicatat oleh malaikat. Sehingga Allah menyuruh kepada malaikat, ya malaikat, uktubu li fulani hadza wa hadza. Tulislah punya si fulan ini kamu tulis. Ditanya oleh malaikat, madza sa'aktub? Saya mau tulis apa wahai Allah? Dijawab oleh Allah, hadza firaqu baini wa baini. Itulah bedanya saya sama kamu. Kamu yang tahu zahirnya saja. Kamu tidak tahu ibadah hati itu lebih dahsyat lagi, kata Allah. Ketika dia bersabar, dia teringat kepadaku. Ketika dia wara, dia teringat kepadaku. Ketika dia tawadhu, dia teringat kepadaku. Ya, itu ibadah yang luar biasa, kata Allah. Sekarang kamu catat. Dia ketika di dunia dia bersabar, dia berbuat ini, dia berbuat ini, dia berbuat ini. Makanya ada amal ibadah. Kalau di dalam kitab Al-Hikam, al-ibadatu bil jawarihi wal qalbi. Ibadah itu bisa dengan anggota tubuh dan dengan hati. Kalau dengan anggota tubuh harus kita kerja dulu, ya, Pak. Kita salat, berwudu, berwudu, kayak ibadah zahir itu, Pak.
Tetapi ketika ibadah hati, sambil duduk pun dapat pahala. Sambil duduk mendapat pahala. Ini ibadah hati, Pak. Kita husnudzan sama orang lain, tidak suudzan. Tetapi ketika kita duduk juga bisa dapat dosa. Duduk dapat dosa, Pak. Kita dengki sama orang lain, padahal duduk saja kita, Pak, duduk saja. Tapi ketika kita lihat orang lain, kita dengki sama orang lain. Kueh ke orang lain, Pak. Dengki ke orang lain. Bengeh ke orang lain, Pak. Atau suudzan sama orang lain. Yang tipulannya hanya betul ibadah. Lah mati dia, Pak. Lah mati dia, Pak. Kita macam-macam sama orang lain. Kita tidak melakukan apa-apa, tapi hati yang melakukannya dapat dosa dia, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini masalah diizinkan atau tidak diizinkan. Kalau Imam Jalalain mengatakan la ya'tadzirun fil uzur. Ketika dia beruzur, ya Allah, saya bukan tidak salat, saya salat sebenarnya. Saya tidak salat gara-gara iblis itu, gara-gara itu, gara-gara itu. Hanya yang habibi, Pak. Itu yang tidak boleh. Maka tidak diizinkan ngomong pada mereka. Ya. Fa ya'tadzirun. Itu fa itu adalah fa sababiyah. Kalau diizinkan ngomong, maka mereka akan menyalahkan satu sama lainnya. Orang tua akan menyalahkan anaknya. Ni anak lu ni, kalau purno hai dengar. Padahal nak purno le urun si jauh lam lianeng, Pak. Jauh lam lianeng. Kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana diizinkan? Kaum Nabi Nuh alaihissalam ketika mereka itu dipertemukan dengan nabinya, Pak. Waktu dipertemukan dengan nabinya, Allah bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Hal ballaghta ya Nuh?" Apakah kamu sudah menyampaikan dakwah ya Nuh? Nuh mengatakan, "Ballaghtu, saya sudah menyampaikan dakwah saya." Allah bertanya lagi kepada kaumnya, ya kecuali seperti itu, Pak. Ketika Allah bertanya, "Apakah hal balagha Nuh?" Apakah Nuh sudah menyampaikan dakwah kepada kalian? Kaumnya mengatakan, "Tidak. Nuh tidak pernah mendakwahi kami." Padahal sudah jelas dakwah Nabi Nuh 950 tahun, Pak. Alfusanah ila khamsina aman. 950 tahun. Makanya ketika itu mereka berdebat satu sama lainnya. Ibgal Nuh, "Hai nalon dakwah, hana dakwah don. Mana bukti fisiknya? Enggak pernah dakwah kamu." Ya, akhirnya apa? Didatangkan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'anul Karim. Inilah umatan wasatan namanya. Kita lanjut kembali. Fayatadzirun. Dikhawatirkan kalau diberikan izin nanti untuk ngomong, habis mendawam rumah, habis dinyan. Kecuali itulah beberapa hal seperti tadi, Pak. Nabi Nuh dipertemukan dengan umatnya, diajak dialog, ya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kita sudah membahas juga yauma idzin itu kalimat pendek namanya, Pak. Kalimat apa namanya? Kisar. Kalimatnya sebenarnya panjang. Yauma idzin adalah kumpulan kalimat-kalimat panjang. Yaumun hina hadatsa dzalika. Ya, itu hina idzin. Kalimatnya panjang tapi dipendekkan, yauma idzin. Contoh lain lagi. Amma ba'du, ini kata khatib, amma ba'du fa ya ibadallah. Ba'du itu tidak ada di dalam bahasa Arab. Hana ba'du. Ba'du ba'din, ya hana, yang ada ba'da. Dari mana ba'du? Dari mana ba'din? Orang Arab nanti wa ba'din katanya, ba'din. Apa itu ba'din? Ba'din itu singkatan ba'da izin. Ya, wa ba'du ba'da zalika. Karena panjang sekali maka disingkat menjadi wa ba'du. Ya, ba'du. Ya, ini begitu juga. Fa yauma idzin, fa yauma hina nazara. Ini banyak sekali itunya. Nazara al-azab, ketika dia melihat azab baru dia yakin. Ya. Fa yauma idzin wailu yauma idzil lil mukadzibin. Jadi celakalah bagi pada waktu itu ketika manusia dibangkitkan itu bagi orang-orang yang mendustai. Mendustai apanya? Ini kalimat ini sudah mafhum. Maka kata Imam Sibawaihi di dalam kitab beliau, Al-Arabu yastaghni 'anil lafzi. Orang Arab itu kaya lafaz. Jadi cukup mengenakan beberapa lafaz saja itu sudah dipahami, Pak, dari siaknya. Makanya lil mukadzibin apanya? Mukadzibina lil ba'tsi wan tishar. Mereka ini tidak yakin kepada hari kebangkitan, wantisar, dan mereka berpencar nanti, Pak. Seorang anak tidak pernah ketemu lagi sama ayahnya, Pak. Maka di situ yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Maka kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, seorang itu ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia akan melihat anaknya sebentar saja, Pak.
Dia akan melihat ayahnya sebentar saja. Dia akan melihat kerabatnya sebentar saja. Wala yaltaquna, dan tidak pernah ketemu lagi setelah itu. Kecuali apa? Nanti kalau masuk surga atau masuk neraka. Itu baru ketemu. Tetapi setelah itu tidak pernah ketemu lagi dia, Pak. Dia mau cari ayahnya napa yang mitale, Pak. Karena di padang mahsyar itu, Pak. Tetapi ketika baru dibangkitkan, dia melihat, kata Ibnu Abbas, Pak, wala yantiqun, dan dia tidak ngomong, Pak. Dia lihat saja ayah. Dia maklum, mandung dilihat, Pak. Ketika dia sudah berhadapan nanti, kejepit dia enggak tahu kemana lari lagi, dia menyalahkan ayahnya. Saya seperti ini ya Allah gara-gara ayah saya. Saya seperti ini gara-gara ini. Saya seperti ini gara-gara ini. Ya, Pak. Makanya nanti sebagian tidak dikasih ngomong, Pak. Kenapa? Dia pasti akan berhujah di depan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang itu lari, Pak. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Semua lari, Pak. Ada seorang ayah lari dari anaknya, anak lari dari ayahnya, seorang suami lari dari istrinya, seorang saudara lari dari kerabatnya. Ya. Karena apa? Dia takut mungkin akan dituntut oleh saudara-saudaranya. Dituntut li anak yang tuntut ni, Pak. Dituntut liyah, dituntut lima, dituntut li istri, Pak. Ya. Istri mengatakan, saya ya Allah, ini saya seperti ini gara-gara suami saya, ya, Pak. Ya. Tidak pernah mengajarkan agama kepada saya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut, Pak. Hadza yaumul fasl jama'nakum wal awwalin. Ya, ini saya perlu terjemahan juga. Inilah hari keputusan. Kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Ya, ini kalimat ini masih umum sekali, Pak. Ini hari keputusan. Faslun itu bukan keputusan, Pak. Keputusan itu bisa saja wa'dun, ahdun. Itu keputusan. Tapi faslun ini bukan. Maka Imam Jalalain mengatakan hadza yaumul fasli. Ini hari fasl. Fasl itu apa? Yufassil bainal mu'minin wal musyrikin. Dipisahkan bagaimana orang-orang mukmin dan orang-orang musyrik. Ya, ini dipisahkan, Pak. Dipisahkan menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang akan digiring ke surga, ada kelompok yang akan digiring ke neraka. Ini namanya fasl. Satu. Yang kedua, itu dalam terjemahan diterjemahkan begini, saya mengumpulkan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Ini siapa ini? Kalimatnya masih umum sekali. Jama'nakum, Allah mengatakan kepada orang-orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian walaupun ingkar kepada Muhammad, ingkar kepada Quran, ingkar kepadaku, akan aku bangkitkan kalian nanti, kata Allah. Jama'nakum, saya kumpulkan kalian dengan orang-orang yang ingkar juga sebelum kalian. Ya, nampak. Siapa yang ingkar sebelum kalian? Kalau antar Nabi Nuh itu baik-baik semua, Pak. Setelah itu kan baik-baik. Pas masuk Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh yang baru kamu mulai, Pak. Awal kebangkangan itu dimulai dari pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka pergi ke kuburan dan menyembah patung itu, Pak. Syaitan mengatakan kalau kamu pergi ke kuburan saja sia-sia. Maka letakkanlah patung di situ. Setelah itu minta sesuatu sama patung itu. Setelah itu jadi kebiasaan mereka sehingga mereka datang ke kuburan dan minta sama patung-patung itu, Pak. Yang patung itu diserupakan seperti orang dalam kubur itu. Tetapi dalam Al-Quran lain lagi ada juga mengatakan begini, mereka masing-masing punya patung. Ada patungnya dalam bentuk an-nasr. Nasr itu burung, Pak. Ada yang bentuk seperti singa. Ada yang bentuknya seperti manusia. Ini semua ada di rumah mereka, Pak. Di rumah mereka setiap pagi mereka menyembah patung itu. Ini kejadiannya sudah ribuan tahun setelah Nabi Adam alaihissalam, ya. Baru terjadi kejadian ini, Pak. Maka Allah katakan, jama'nakum wal awalin. Saya kumpulkan kalian, wahai yang membangkang kepada Muhammad, membangkang kepadaku, membangkang kepada Al-Quran, akan aku kumpulkan bersama orang-orang yang membangkang juga pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ini makanya di sini jama'nakum wal awalin. Kita jangan salah nanti, kita berpikiran begini, akan dikumpulkan orang mandu manusia, dikumpulkan ngenuru-nguru awai. Ini khusus bagi orang-orang pendengki, Pak. Khusus bagi orang-orang yang wailu yauma idzil lil mukadzibin. Orang yang mendustai Allah, mendustai Nabi dan mendustai Al-Qur'anul Karim. Akan aku kumpulkan satu kelompok. Nanti satu kelompok lagi, itu orang-orang yang akan aku giring masuk ke dalam surga. Oh, ini bagaimana dengan ayat Al-Qur'an yang mengatakan ada 3 kelompok nanti. Ya, Pak. Saya kalau tidak salah apa surah Sajadah atau surah apa ini? Jadi ada 3 kelompok. Ini bagaimana kita jawabnya sedangkan ini 2 kelompok? Jadi makanya katanya baik tamu kerih lah sebagai kerih hana patih 2 kelompok. Leh kelompok karena ayat je binau. Kita kumpulkan dulu ayat itu. Kita lihat dulu kenapa ada 3 kelompok itu. Dijelaskan oleh Imam Al-Baydhawi, Pak. 3 kelompok yang dimaksud
adalah kelompok Rasul. Ya, nampak kelompok Nabi dan Rasul. Kelompok Nabi dan Rasul, kelompok orang beriman dan kelompok orang kufur. Kenapa ada kelompok Nabi dan Rasul? Maka mereka berhujah, penafsir itu mengatakan nanti kaumnya itu akan diketemukan dengan nabinya masing-masing, tetapi dalam waktu yang sebentar saja. Dia akan melihat nyopo umat Muhammad betul umat lu, nyomat lu. Walaupun Rasulullah mengatakan ada umatku, kata Rasulullah, walaupun dia umatku, tetapi nanti poster tubuhnya lagi kiradahnya tibin, Pak. Lagi tibin ni. Nya nampak. Mengkapu puyang naik cok nduma. Ya. Makanya hanai dirubah lain nanti dirubah ketika di padang mahsyar. Atagok mandu cok. Punduk bang geti. Ketika ada cok lama lain yang geti-geti kada Pak. Maknanya dia tidak bisa menikmati, orang lain pun tak bisa menikmati, Pak. Ada umatku, kata Rasulullah, walaupun dia umatku, kata Rasulullah, posternya seperti poster monyet, Pak. Ada juga yang lidahnya terus keluar sampai ke bawah, Pak. Ini contoh orang-orang penajih hakim yang tidak menghakimi orang lain secara wajar. Jadi makanya lidahnya sampai keluar. Ada yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, mengguling-guling yang di padang mahsyar. Itu umatku, kata Rasulullah. Kalau umat Rasulullah saja seperti itu, apalagi yang lain, Pak? Belum yang lain, Pak. Makanya inilah yang dikatakan 3 kelompok Nabi, para Rasul, kelompok apa yang umatnya yang masuk ke dalam kelompok mukmin, satu lagi kelompok yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalian akan ketemu dengan Nabi kalian. Ini kalau yang beralasan 3. Kalau yang beralasan 2, berarti hanya tamang Nabi dan Rasul, ya, Pak. Kelompok akan dalam surga dan kelompok yang akan digiring ke dalam neraka. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Maka juga Imam Ibnu Katsir juga mengatakan demikian, Pak. Kata Imam Ibnu Katsir, jama'nakum al-mukadzibin. Ya, akan saya kumpulkan kalian orang-orang yang dusta dengan orang-orang yang dusta dulu. Maka orang-orang dusta itu cocoknya sama orang-orang dusta. Contoh dalam surah An-Nur, Pak. Seorang penzina laki-laki, kalau dia ingin nikah, baiknya pernikah dengan orang lain, mengpenzina aja pernikah, Pak. Penzina perempuan nikahi dengan penzina perempuan. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Diharamkan orang-orang mukmin menikah dengan penzina, Pak. Ya. Kenapa diharamkan? Karena penzinanya sama lagi kan sudah keluar jalur, Pak. Yang paling fahisyah, Pak. Fahisyahnya paling buruk. Cukup dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang itu tidak dikatakan mukmin ketika dia melakukan perbuatan zina. Kalau bukan mukmin apa dia? Berarti kafir, Pak, ya. Orang-orang seperti itu, Pak. Maka dilarang menikah dengan orang-orang kafir. Kenapa dilarang menikah? Karena nyujihan betul, Pak. Hatinya tidak benar, perbuatannya juga tidak benar. Makanya dilarang menikah dengan orang-orang penzina. Yang ada pengahanap ku bahlun tangguh ulun nikah dengan tipulan. Putan nikah haram dan nikah dengan nyibai. Dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia seorang penzina, Pak. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya jalan untuk menuju zina ini sudah diantisipasi oleh Allah. Jangan khalwat, jangan duduk dua-duaan, jangan berbuat ini. Tanganmu kamu jaga, matamu kamu jaga, kakimu kamu jaga, perutmu kamu jaga, kemaluanmu kamu jaga. Untuk apa? Supaya tidak terjerumus ke dalam zina itu. Kan bagus sekali syariatnya, Pak. You jaga roh, Pak. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, you jaga roh, Pak. Maknanya apa? Alahnya kan hana pupunya, hana pupu untuk lanjut, Pak. Inilah yang dimanfaatkan oleh iblis. Lanjut laju sehingga dia berzina, Pak. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini kita lanjut satu ayat lagi atau bisa 2 ayat lagi. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Ya, ini coba kita lihat apa ini. Ini banyak sekali jumlah-jumlah di sini. Jumlah syarat jawab syarat. Syarat jawab syarat. Kalau kamu begini, coba begini. Kalau begini, coba begini. Ya, banyak sekali. Ini artinya apa? Ini tahdid. Tahdid itu menantang. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba dibaca, Pak, terjemahannya. Jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya terhadapku. Ya, ini kita bahasa Indonesianya tipu daya. Mungkin ada bahasa lain di situ, Pak. Ada bahasa lain sama, Pak. Ini maksudnya begini, Pak. Ketika di padang mahsyar nanti kata Allah, saya berikan kamu kesengsaraan, coba lawan saya. Kata Allah, coba lawan saya. Ini tantangan, Pak. Namanya kalau dalam bahasa balaghah itu tahdid namanya, Pak. Di dalam bahasa tafsir itu tahdid. Tahdid itu menantang. Bisa enggak kamu lawan azab saya? Coba kamu lawan, kata Allah. Fakidun, lawan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dunia Allah pernah menentang begini, Pak. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Ada bisa aman dari azabku
bisa mengangkat azabku ketika kalian sedang tertidur lelap, tiba-tiba banjir, tiba-tiba gempa, kalian mati, Pak. Ada yang bisa lolos dari azabku? Tidak ada yang bisa lolos. Maka kaum Samud itu semua mati, Pak. Mati semuanya, Pak. Kecuali nanti ada Nabi Saleh dan orang-orang tertentu mereka keluar, Pak. Ketika Allah mengazab, semua kampung itu mati, Pak. Kaum Ad, semua kampung itu mati semuanya, Pak. Tidak ada yang selamat satu orang pun. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, tidak ada la tara fiha, apa itu? Tidak ada yang tersisa, Pak. Ya, hal tara lahum min baqiyah. Ada yang tersisa dari mereka? Tidak ada. Maksudnya Allah ingin mengatakan, coba satu saja selamatkan diri kalian. Tidak bisa, kata Allah. Makanya Nabi Adam alaihissalam ketakutannya luar biasa, Pak. Masa Nabi Adam yo katanya hana yo, Pak? Masa Nabi Nuh yo katanya hana yo? Apa kekhawatiran Nabi Adam? Nanti coba lihat di dalam hadis qudsi. Hadisnya memang agak panjang sedikit. Dia 2 lembar, 2 halaman. Padahal kalau kita 1 lembar itu bisa 1 lembar, karena ini lembar sebelah sini, satu lagi lembar ini. Ketika manusia, sekelompok manusia mendatangi Nabi Adam ingin minta tolong kepada Nabi Adam, apa kata Nabi Adam alaihissalam? Hadza yaumun, ini hari ini Allah marahnya luar biasa, kata Nabi Adam alaihissalam. Saya takut sekali kepada Allah. Allah tidak pernah marah seperti hari ini, kata Allah Subhanahu wa, kata Nabi Adam alaihissalam. Maka saya takut sekali. Saya nak berani ngomong macam-macam. Nafsi, nafsi, nafsi. Maknanya apa? Saya masih punya masalah dengan Allah. Apa masalah Nabi Adam alaihissalam? Saya kenapa tidak bisa mengatur istri saya, mengatur mulut saya, mengatur perut saya untuk tidak makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa saya masih bisa digoda oleh iblis dan syaitan, Pak? Padahal sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna nafsi, nafsi, nafsi. Nabi Nuh alaihissalam begitu juga, jawabannya sama. Saya takut sekali kepada Allah. Cukup ya dengan Allah. Maka semua manusia itu tertunduk semuanya, Pak. Kecuali yang diminta ini. Ai sebulan tidak kena, kata Allah. Coba kamu kenapa begini? Kamu kenapa? Yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh alaihissalam ucapannya sama seperti ucapan Nabi Adam, Pak. Hari ini saya takut sekali. Nafsi, nafsi, nafsi. Saya punya masalah dengan Allah. Apa masalah Nabi Nuh dengan Allah? Anaknya, Pak. Kenapa tidak sanggup mengajak anaknya? Istrinya juga, kan dua-dua tenggelam, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan fa in kana lakum kaidun fakidun. Ini insyarat namanya, Pak. Kalau kalian bisa lepas dari azabku, coba. Ya, ini, Pak. Ini hil menggunakan kalimat hilah. Contoh lain. Bani Israel ketika mereka itu bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, is'al rabbak, tanya sama Tuhanmu, hari apa hari kemuliaan bagi kami? Ya, nih, Pak. Karena yang paling banyak munajat kepada Allah itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Allah. Apa kata Allah? Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Dilaporkan kepada Bani Israel, hari Jumat. Oh, hana, tetap orang Sabtu. Mereka makanya sudah keputusan hari Jumat tetap orang Sabtu. Maka Yahudiyah nak tetap orang pegah, Bani Israel ya, Pak. Jadi mereka itu setelah minta saran pada orang lain, hana kepejabu budroh, Pak. Kata mereka, walaupun Nabi Musa mengatakan hari Jumat, kami tetap hari Sabtu. Hari Sabtu hari kebesaran kami. Kenapa hari kebesaran? Karena di waktu itu penciptaan langit dan bumi yang diciptakan oleh Allah beristirahat pada hari Sabtu. Maka kami juga istirahat pada hari Sabtu. Menyatakannya orang Nasrani pakai orang Minggu, orang Ahad. Karena Ahad itu adalah permulaan Allah menciptakan langit dan bumi. Maka Ahad, wahid, hari pertama. Ya. Maka untuk memuliakan Allah, maka hari pertama kami istirahat dulu. Nah, istirahat ni, Pak. Kita dua-dua ada jawab. Sabtu Minggu, Pak. Istirahat awaknya, Pak. Ya. Nyuruh luar kadang-kadang orang Jumat datanya makan orang-orangnya katanya orang Idnya, Pak. Hari kebesarannya orang Jumat. Maka dari bengah tak siap aja kita untuk temayang, Pak. Untuk temayang. Maka ketika hari Sabtu itu kata Allah, hana pupu ya Musa, hana pupu, bah gede. Biarin saja hari Sabtu, biarin hari Sabtu. Cuma buat perjanjian dengan saya. Hari Sabtu hari beribadah. Jangan buat macam-macam. Masuk beribadah apa? Mereka menjalankan isi Taurat. Apa ibadah mereka? Ibadah mereka dalam Taurat itu salat, berzikir, ikhlas beribadah, itu ada dalam Taurat, Pak. Pak. Kemudian bayar zakat nih, Pak. Ausani bis salati wa zakah. Visi misi Nabi Isa alaihissalam supaya Bani Israel itu membayar zakat. Dulu nak bayar zakat supaya bayar zakat. Sudah ada dalam Taurat, mereka melanggih lagi, kemudian turun Nabi Isa supaya mereka menjalankan apa dalam isi Taurat. Rupanya ketika beribadah dikasih saran oleh Allah, bukan saran, Pak, ultimatum. Ini hari Sabtu, hari ibadah.
tidak boleh keluar ke mana-mana, beribadah saja. Ya, karena kalian minta sendiri hari Sabtu. Rupanya mata pencaharian mereka itu adalah yasid. Yasid ini apa namanya? Memancing ya, atau menangkap ikan. Rupanya apa? Yauma la ta'tihim, yauma la ta'tihim. Ketika selain hari Sabtu tidak ada ikan. Watero Sabtu ketika mereka sedang beribadah ikan banyak apa? Oh mah cukup jain ke engkau. Pai debi uro Ahad hanang kele. Kapalonyo perle terpegak strategi yo. Nya ni. Hana pun tak mek strategi dengan Allah mai. Yang ketayang-tayang dengan strategi ke pancul oleh Allah mai. Seperti orangnya ujung-ujung tapi kiban dah strategi tiga. Kita panggil dukun untuk strategi baik terujun. Dukun de popo mai. Hana strategi. Jadi makaji na nganlun bina mai. Ketika beliau hilang emasnya ya di rumah. Ya. Nyo dah pernah ajukan lumnyan Ustaz Samsul Bahri pak. Ya. Beliau kan memang mengajar tauhid ya. Kata beliau apa? Oh maka gadah mu inang lun. Jadi waktu itu apa? Datang tetangganya, Ustaz. Nah yang lebih je getuh ho mehron. Ngeneja ba urang pintar itu. Dah orang pintar. Ideh di tunjuk tempat-tempat. Oh kaji, gejak dia katanya. Gejak. Sebelum sampai ke orang pintar itu, gecok thelop geram dalam rawa-rawa. Untuk lonjak tanya buat dukun yang ho thelop belum. Waktu sampai ke dukun itu, dukun tanya apa? Ustaz, pekon hanya gadah mu. Sekolom lu tanya gadah mu, bunuh thelop lu gadah mu. Sekolom jak kena kara lepak rut, pak thelop lu. Oh panelon depak thelop ron. Oh drum thelop pihanan depak pula mu. Nya thelop hanan depak pula mu. Hana betul ron. Akhirnya beliau pergi ke tempat lain, coba lihat tangan ni lah. Diramal pak. Oh masa depan rom suram. Ini akan terjadi sesuatu nanti sama saudara. Hana patih lu. Drom bek neramal masa depan lu ilai. Masa lalu lu mentan neramal. Tangai pa dulu kawin. Tangai pa dulu anak. Anak lu badun roka. Oh hana lu tu salah, hana lu dupu lu. Oh yang masa lalu anda hana dupu pula masa depan. Hana betul pada tidak nama. Hana betul ya. Jadi makanya mereka ini buat hilah pak. Hilah itu strategi bagaimana untuk melawan yang Allah katakan tadi bah, hukum Allah tadi bah. Hana punya lawan pak ya. Mereka buat strategi hari Sabtu tetap beribadah, hari Sabtu juga dapat ikan. Ya pak. Bagaimana strateginya? Mereka buat sebuah tempat. Kalau ikan masuk itu ikan akan masuk semua dalam perangkap itu pak. Dah pegang strategi. Rupanya kata Allah pak, hana apa strategi? Saya robah semua kalian karena sudah melanggar janji dengan saya kata Allah, kata yang mau beribadah. Akhirnya mereka dirubah menjadi qiradatan khasiin, menjadi kera pak. Mungkin saja ini memang ada dua tafsiran. Satu lagi mengatakan fisiknya kera, satu lagi mengatakan hatinya seperti kera pak. Atagop mandum habis kecok pak. Tapi roh nak pajuh pak. Geput simpan le no pak. Gepajuh bacule, ijuk lai pajuh le bacule pak. Nyan. Ada yang mengatakan fisiknya kera pak. Sehingga yang dibuat dalam teori Darwin manusia dari kera mungkin kera-kera Bani Israel pak. Mungkin di mana kenyan pak. Nyan. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah. Ini maka Allah katakan tidak perlu kalian itu buat strategi kata. Apa strategi ya pegang le? Urung-urung pegang strategi lompat habis kata Allah Subhanahu wa taala. Hana betulnya. Jadi makanya Allah mengatakan juga, kalau kalian pergi ke kantor kata Allah, ya nembak. Awa amina ahlul qura ayatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Jadi waktu duha yang kita taduk kedai kopi, tak kem kena, tak kem kedai, tak jauh kantor, tak kem dengan kolega katanya. Apakah kalian bisa membuat strategi ketika sedang itu? Saya turunkan azab saya, cipagak strategi tiga kata Allah. Menyokkan nepelung mendung ron pak. Cuma lihat tsunami itu pak. Orang proyek gadah proyek mendung pak. Nyawa gadah mendung pak. Urung-urung yang kanyo padum kanyo, aset habis mendung wayan pak. Strategi apa lagi kata Allah? Makanya sekarang patuhlah kepadaku, yakinlah kepada Al-Quran. Menyawa dah memang haid kalian lu nejah Al-Quran, cina kaji Al-Quran ni pak. Cuma lihat Al-Quran. Kenapa orang barat mengkaji Al-Quran sampai dia dekat masuk Islam dan dekat dengan Allah? Nyo Quran sampai katanya mudah tepu tanpa asoi pak. Ya hana tepu asoi pak. Kayak ironis sekali. Orang barat memang bukan orang muslim dan orang-orang kafir banyak, tapi dia tahu maksudnya pak. Dia tahu tafsirannya. Maka tak berdoa mudah-mudahan ya. Doa ke orang kafir untuk dia masuk Islam boleh pak ya. Kata Imam Hanafi pak. Ya Allah pujiroh di pulang supaya ini dia mengkaji supaya dia ini seperti doa Rasulullah. Ya Allah mudah-mudahan Umar bin Khattab urung kerhati dia masuk Islam ya. Ya Allah Rasulullah berdoa bagaimana ibunya Abi Hurairah. Ibu Abi Hurairah hanya gedengar saja nan Nabi pak. Menyo gedengar nan Nabi gecaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin bertambah ini makin bertambah caciannya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berdoa diberikan petunjuk pada urung-urung bina sehingga diberikan petunjuk oleh Allah.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makaji kalau orang Islam itu kan hari Jumat, ya urus Jumat. Jadi urus beribadah. Getanya ka gejuk wate Jumat untuk beribadah, sedang-sedang Jumat pun mentang lalai bak kedai, bah. Lalai bak kedai, bah. Memang nantunya ada apa namanya yang ayu ji urang jaknya jak laut. Lon tanya apakah nak jak laut engku? Hai hanya jak orangnya. Urus Jumat, hame hanya jak. Jumat nak jak cit. Jumat nak jak cit, bah. Jumat nak jak cit. Paling enggak kalau tidak pergi ke laut juga Jumat kejak, Pak. Alasannya apa? Apakah nak jauh laut? Mereka alasannya lain, Pak. Untuk membalik kapal. Untuk laganya, untuk hasilnya nala untuk. Orang Jumat hamil aja. Makanya mindsetnya harus dirubah, Pak. Kenapa orang Jumat hanya aja untuk ibadah? Paling enggak duduk di rumah dan berzikir. Nyo kalau hanya aja gede main pegang mati lah, Pak. Main judi lah. Nyo pegang main judi. Karena hanya aja gede, Pak. Maka ada pegang-pegang lagi. Makanya tidak bisa ke laut, taduk paling enggak ada berzikir ke dah. Dan lain ada baca-baca Quran ke dah. Ketika azan Jumat paling enggak ada siap-siap saja. Makanya kalau di Timur Tengah itu Jumatnya misalnya jam 1, Pak. Jam 12 sudah azan pertama. Ini siap-siap adanya. Yang dia siap-siap, azan pun yang lipat-lipatnya ju, yang mano juga siap-siap, Pak. Azan kedua, yang kalau masjid duduk, Pak. Dalam masjid duduk. Menang katanya azan pun budro mentang, Pak. Waktu azan kedua yang mentang budra kan, Pak. Kita yang lam khatib kai membar. Golom itu lam. Waktu itu dah temong. Waktu itu khatib baru ketemong, Pak. Allahu akbar kat semayang, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Yang menyatakan kalian urang-urang Nasrani dengan Yahudi, Pak. Hari Ahad itu kan sebagai hari ini. Hari Sabtu begitu juga. Hana pun tak ajak bak kedai awaknya, Pak. Bukan itu. Tadi yang bukan itu, kamu nya ibadah. Pajai bukan untuk coro baru buka, Pak. Atau untuk ni jak. Kamu ibadah ile je no. Nya ni, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, saya rasa cukup sekian, Kathib. Kita tutup dengan ini ya. Wailui yauma idzil lil mukadzibin, ya. Jadi celakalah bagi orang-orang yang tidak yakin setelah beberapa alasan diberikan oleh Allah, beberapa ayat diberikan oleh Allah supaya manusia yakin tapi tidak yakin juga. Itu celaka orang itu. Celakanya bagaimana? Lil istiqbal, Pak. Ketika masa depan dia akan celaka dia. Jangankan masa depan, waktunya mentang kecelakaannya, Pak. Ketika akan dicabut nyawanya kecelakaannya, Pak. Ya, sudah celaka dia. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya ini kita lanjut tentang penduduk surga. Ya. Bunukah tentang hal yang mengerikan, Pak. Jinuk hana mengerikan di. Maka di dalam Al-Quran itu ada nama tafawud namanya, Pak. Tafawud. Tafawud itu berita seimbang. Kalau berita tentang neraka nanti cerita tentang surga. Kalau berita tentang orang pembangkang nanti dikasih obat oleh Allah supaya tidak membangkang seperti ini. Ketika Allah cerita tentang orang baik-baik, Allah juga cerita tapi ada juga orang buruk-buruk, ya, Pak. Ketika cerita tentang neraka, cerita juga tentang surga. Ketika cerita hal yang mengerikan, cerita juga tentang hal yang apa namanya menenangkan jiwa, ya, nih, Pak. Jadi ini namanya apa? Tafawudnya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi lontuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.